Oke, sekarang kita akan menggambarkan mekanisme kebijakan pemerintah atau government policy ya, berkaitan dengan pasar market of loanable fund, pasar dana pinjaman. Seperti biasa, kita lihat grafik ini, ada supply-nya, ada demand-nya. Demand-nya ini adalah orang yang menginginkan, pihak yang menginginkan adanya dana yang masuk ke perusahaan mereka. Jadi semakin kita lihat grafiknya seperti ini, berarti bacanya semakin rendah bunganya, semakin dia menginginkan untuk uh, meminjam lebih banyak. Sedangkan supply ini adalah para depositor di dalam bank yang semakin bunganya semakin naik, dia semakin ingin meminjamkan uangnya. Contohnya, misalnya pemerintah menetapkan ada pajak tapi pengurangan pajak ya, misalnya taxnya. Ini saya kasih stepnya, taxnya berkurang ya. Ini step yang pertama, taxnya berkurang. Tax bagi siapa? Taxnya bagi para deposan ya. Para deposan, taxnya berkurang. Tadinya misalnya bunganya dikasih 20%, ya deposito dia akan dibebani 20%, dikurangi jadi 10%. Jadi para deposan artinya pada depositor. Dikurangi pajaknya depositornya akan bagaimana? Logikanya kita sekarang logik pertama, bagaimana deposito akan berkurang? Kita menentukan para depositor ini berada pada supply atau demand. Tentu saja deposan itu berada pada supply, sehingga akan membuat para deposan lebih akan menambah jumlah dana pinjaman karena deposan akan lebih banyak kan menabung gitu ya. Jadi ini berakibat ke supply. Kita lihat supply akan bergerak kemana? Karena lebih banyak, saya kasih biru, supply akan bergerak ke sini. Sehingga membentuk garis baru di sini, saya misalnya tambahnya. Ya, dia bertambah jadi misalnya mungkin 15.000 gitu. Sebagai akibat pertambahannya, bunganya berkurang. Misalnya seperti itu. Jadi adanya pajak yang berkurang dari pemerintah bagi deposan akan mengakibatkan penurunan interest, penurunan bunga. Nah, ini bunga sangat berpengaruh di sini dari bagaimana bunga itu terpengaruhi oleh yang namanya pajak. Nah, berarti pemerintah menetapkan pajak juga akan memengaruhi yang namanya sistem keuangan yang ada. Nah, ini ada lagi jika pemerintah melakukan pajak lagi misalnya kepada sisi demand-nya. Apa yang akan terjadi? Kalian akan soal-soal ini akan menjadi soal kuis kalian yang logik ya, yang bermain logik, bukan yang penjelasan. Oke? Kira-kira cara pemahamannya seperti itu. Ada beberapa lagi yang akan saya masukkan di dalam kuis kalian. Oke? Kira-kira sampai di situ ya.
sampai di situ eh, pembahasan kita. Eh, Kalau tidak ada yang mau bertanya atau apa, silakan di kelas nanti ininya. Terima kasih telah melihat video ini.